Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Measuring and Controlling Asset Employed yang beranggotakan yang pertama, Fatalia Zikra Utami dengan BP 2010-53-2037 dan yang kedua, saya sendiri Valda Deva Prinsesa dengan BP 2010-533-001. Dalam pembahasan kali ini, ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu analisa struktur, dua, mengukur aktiva yang digunakan, tiga, EVA versus ROI, empat, pertimbangan tambahan dalam evaluasi manajer, dan lima, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Pertama akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai analisa struktur, di mana tujuan pengukuran aktiva analogi dari pusat laba yaitu untuk memberikan informasi dalam membuat keputusan mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan berdasarkan kepentingan perusahaan. Dan yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam mengukur pusat investasi ini terdapat dua cara dalam mengaitkannya aktiva dengan laba, yaitu dengan perbandingan ROI dan EVA. Mengapa harus dibandingkan dengan aktiva yang digunakan? Karena jika hanya mengukur pada laba itu tidak cukup pada jenis organisasi tersebut untuk mengendalikan pengendalian manajemennya, sehingga membutuhkan aktiva yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengukur prestasi dari kinerja manajer tersebut. Next. Umumnya, manajer perusahaan akan memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama yaitu menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Dan yang kedua yaitu dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Jadi, manajer tersebut tidak akan menambahkan sumber daya tambahan apabila dia mengukur jika return yang akan didapatkannya tidak sesuai dengan tambahan sumber daya yang akan dia keluarkan. Berikutnya yaitu dua cara dalam menghubungkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang pertama yaitu ROI dan yang kedua yaitu EVA. ROI yaitu berupa rasio perbandingan antara pendapatan sebagai pembilang dan aktiva yang digunakan sebagai penyebutnya. Sedangkan EVA adalah jumlah uang bukan rasio. EVA dapat dicari dengan laba operasi bersih dikurangi dengan beban modal. Next. Selanjutnya yaitu mengukur aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi untuk mengevaluasi pusat investasi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu praktik apakah yang akan membuat manajer usaha menggunakan aktiva dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang didapat dari aktiva baru. Dan yang kedua, praktik-praktik apa sajakah yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Ada beberapa alat untuk mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama yaitu kas, di mana kas ini hampir digunakan oleh semua perusahaan untuk karena mengendalikan kas secara terpusat. Mengapa? Karena penggunaan saldo kas akan lebih kecil jika penggunaannya dilakukan secara terpusat dibandingkan dengan disebarkan pada setiap unit usaha untuk menyeimbangkan antara kas masuk dengan kas keluar. Akibatnya saldo kas aktual cenderung lebih kecil dibandingkan saldo kas yang diperlukan, sehingga banyak perusahaan yang akan menggunakan kas sebagai alat ukur dasar investasi. Namun, apabila saldo kas dimasukkan dalam jumlah lebih besar daripada dipegang unit usaha pada saat aktual ditunjukkan, maka tingkat pengembalian unit internal akan terlihat semakin tinggi atau sangat tinggi dan dapat menyesatkan manajemen seniornya. Yang kedua yaitu piutang, di mana manajer unit usaha secara tidak langsung dapat mempengaruhi piutang, baik dengan cara kemampuan dalam meningkatkan penjualan ataupun dalam pemberian syarat kredit dan menagih kredit piutang tersebut. Dalam memasukkan piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Mengapa? Karena suatu pihak berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang hanya sebesar
harga pokok penjualan dari tingkat return yang memuaskan atas investasi mungkin sudah mencukupi. Sehingga alternatif dari pengukuran piutang ini yaitu biasa digunakan dengan memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Next. Selanjutnya yaitu persediaan, di mana biasanya diperlakukan sama dengan piutang, yaitu dicatat dengan jumlah di akhir periode. Jika perusahaan menggunakan untuk tujuan akuntansi keuangan, persediaan sebaiknya diukur dengan biaya standar atau rata-rata ataupun FIFO, tidak menggunakan LIFO. Karena apabila menggunakan LIFO saat terjadinya inflasi, maka akan cenderung sangat rendah. Selanjutnya yaitu jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka atau pembayaran cicilan, maka akan dikurangkan dengan persediaan kotor dan dilaporkan sebagai kewajiban. Selanjutnya yaitu beberapa perusahaan mengurangkan utang usaha dari persediaan dengan dasar mencerminkan pendanaan atas persediaan pemasok sebagai tanpa biaya unit usaha. Jika unit usaha dapat mempengaruhi periode pembayaran yang diperlakukan, maka disinilah manajer dapat mencari celah di mana mengundur pembayaran, tetapi dengan menunda pembayaran ini akan mengurangi aktiva lancar yang mungkin akan tidak berhubungan dengan kepentingan perusahaan karena dapat merugikan kredit rating. Selanjutnya yaitu modal kerja secara umum. Perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut didasarkan dari sudut pandang multifaksional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi metode ini tentunya akan menyertakan jumlah modal korporat untuk mendanai unit usaha yang akan terlalu tinggi, sehingga kewajiban lancar merupakan sumber modal. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran melalui aset tetap, di mana biasanya aset tetap ini diukur pada biaya perolehan yang nantinya akan dikurangkan dengan biaya manfaatnya secara per tahun. Pada aset tetap ini akan menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama ketika akuisisi peralatan baru. Contohnya diasumsikan sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100.000 dengan penghematan 27.000 per tahun selama 5 tahun dan memiliki tingkat pengembalian yang dilakukan sebesar 10%. Maka jika digunakan perhitungan ekonomi, investasi pada mesin ini akan menimbulkan keputusan mesin, yaitu untuk membeli mesin. Mengapa? Karena dalam perhitungan ekonomi ini nilai sekarang bersih perusahaan akan berada pada $2.400 ya, sehingga perusahaan memilih untuk membeli mesin. Tetapi pada perhitungan EVA menandakan pada tabel B menandakan bahwa tanpa mesin dan tahun pertama dengan mesin mengalami penurunan, sehingga hal ini membuktikan unit usaha yang memiliki aktiva yang sudah tetap akan cenderung melaporkan EVA yang lebih besar daripada unit usaha yang baru memiliki aktiva baru, seperti pada contoh pada tabel tersebut. Maka dari hal tersebut dapat dilihat jika aktiva yang telah disusutkan dimasukkan ke dalam investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitas unit usaha akan dinyatakan secara salah ataupun misstated pada nilai buku bersih, sehingga para manajer unit pun tidak akan termotivasi untuk mengambil keputusan akuisisi yang tepat. Next. Selanjutnya permasalahan yang ditimbulkan yaitu nilai buku kotor, di mana ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan return yang terlalu rendah dari sebenarnya. Contohnya saja pada tabel di atasnya, di mana dari contoh sebelumnya juga, EVA yang akan dihasilkan pada tahun pertama yaitu menurun $3.000 yang menandakan kinerja profitabilitas menurun, dan ROI yang merupakan 7%, yaitu di bawah tingkat pengembalian yang sebenarnya. Sedangkan yang sebenarnya tingkat pengembalian perusahaan tersebut adalah 11%. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan return yang terlalu rendah dari sebenarnya. Permasalahan yang ketiga yaitu disposisi aktiva,
di mana aktiva yang dimasukkan ke dalam dasar investasi pada biaya awal akan membuat manajer unit usaha termotivasi untuk menghilangkan aktiva tersebut, meskipun aktiva tersebut memiliki suatu kegunaan. Karena dasar investasi unit usaha akan berkurang subjumlah biaya penuh dari aktiva tersebut. Unit-unit usaha yang banyak melakukan penggantian akan menunjukkan kenaikan profitabilitas yang besar. Hal inilah yang akan mendorong manajer untuk mengganti mesin-mesin tersebut dengan yang baru, padahal jika diukur dengan perhitungan ekonomis, sebenarnya mesin-mesin tersebut belum perlu untuk diganti. Next, selanjutnya yaitu penyusutan anuitas, di mana jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas, sebenarnya maka perhitungan profitabilitas unit akan menunjukkan IVA dan ROI yang tepat. Tetapi pada metode ini pun juga terdapat permasalahan di mana perusahaan tidak mungkin untuk mengubah schedule penyusutan setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan arus kas masuk. Nah, contohnya saja pada tabel di samping dapat kita lihat bahwa arus kas masuk $27. Apabila arus kas yang didapat perusahaan tersebut tidak sesuai dengan estimasi, maka akan berubah penyusutannya. Maka dari itu, uh, tidak mungkin kan suatu perusahaan untuk mengubah schedule penyusutan setiap tahunnya, karena dinilai tidak praktis. Selanjutnya yaitu metode penilaian lainnya, di mana permasalahan utama dalam menggunakan nilai-nilai non-akuntansi sebagai acuannya yaitu adalah nilai tersebut cenderung subjektif. Akibatnya, data akuntansilah yang akan menggambarkan keadaan yang nyata bagi manajemen operasi dalam mengambil keputusannya. Dan masalah lainnya yaitu berkaitan dengan penggunaan jumlah non-akuntansi dalam sistem internal adalah profitabilitas unit usaha tidak akan konsisten dengan profitabilitas perusahaan yang dilaporkan kepada stakeholders. Karena stakeholders. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatalia. Kepada Fatalia, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengukur aktiva yang akan digunakan. Yang keenam adalah aset-aset yang disewa guna usahakan. Contohnya, suatu unit usaha menjual aktiva tetapnya seharga nilai bukunya yaitu seharga 300.000 dan hasil penjualannya tersebut akan dikembalikan kepada kantor pusat. Lalu akan disewa guna usahakan aktiva tersebut dengan tarif sewa sebesar 60. Maka dapat kita lihat pada tabel tersebut, laba sebelum pajak dari unit usaha tersebut akan menurun akibat beban sewa yang dibebankan kepada unit usaha, bukan lagi dari berdasarkan penyusutan. Dikarenakan di dalam penyusutan di dalam sewa guna tidak akan ada penyusutan yang dibebankan, melainkan di dalam sewa guna usaha. Yang kedua yaitu dapat kita lihat bahwa EVA akan meningkat karena beban modal dari unit usaha tersebut yang awalnya 500.000 setelah dijual dengan harga buku yaitu 300 menjadi beban bunga seharga 200.000 yang akan dibebankan sebanyak 10%. Maka beban bunga yang terkandung akan ada di biaya sewa. Maka kesimpulannya adalah manajer unit usaha lebih terdorong untuk menyewa daripada memiliki aktiva, dikarenakan dua hal di atas, yaitu yang meningkat, yang menurun, dan juga EVA yang akan meningkat. Yang kedua, karena banyaknya sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan yang memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu aktiva yang menganggur atau idle asset. Contohnya, jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur sehingga dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut akan diperbolehkan untuk menggunakan aktiva tersebut atau mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah yang pertama, untuk mendorong para manajer dapat melepas aktiva menganggurnya ke unit lain yang lebih membutuhkan. Yang kedua, tetapi jika aktiva tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan yang disfungsional. Misalnya akan mendorong manajer untuk menganggurkan aktiva yang tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dengan target laba unit usaha. Selanjutnya yaitu
aktiva yang tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melakukan penelitian dan pengembangan seperti perusahaan farmasi yang mengembangkan yang seperti perusahaan farmasi yang menghabiskan dana besar untuk dapat mengembangkan produk baru dan juga melakukan pemasaran seperti perusahaan Unilever yang menghabiskan banyak dana untuk mengiklankan produknya. Dengan tidak berwujud ini menjadi investasi jangka panjang, maka manajer unit akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran unit tersebut. Contohnya, jika pengeluaran lead bank langsung dibebankan, maka setiap uang dari pengeluaran akan menjadi tambahan untuk laba sebelum pajak saja. Tetapi jika biaya lead bank tersebut dikapitalisasi, maka setiap pengeluaran akan mengurangi aktiva yang digunakan sebesar $1 juga, sehingga beban modal berkurang sebanyak $1. Tetapi EVA-nya tidak berdampak yang lebih besar karena hanya mengurangi $1 saja. Yang selanjutnya, kewajiban tidak lancar. Contohnya, suatu unit usaha yang membangun suatu perumahan menggunakan proporsi yang jauh lebih besar untuk modalnya dalam menggunakan kewajiban tidak lancar atau utangnya dibandingkan dengan unit usaha di dalam pemasaran. Maka sebaiknya dana yang dipinjam diperhitungkan secara terpisah dan perhitungan EVA-nya berdasarkan aktiva yang diperoleh dari sumber umum perusahaan, bukan dari total aktiva. Yang selanjutnya, beban modal atau capital charge. Korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut sangat tinggi daripada tarif untuk pendanaan dengan hutang karena pada tarif beban modal tersebut juga termasuk utang dan modal yang berbiaya lebih tinggi. Bisa juga menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aktiva tetapnya. Hal ini mencerminkan bahwa modal kerja lebih kecil resikonya daripada aset tetap karena dananya untuk periode yang lebih pendek. Menyadari bahwa dana yang didapat dari utang usaha memiliki biaya yang sama dengan nol, sehingga EVA-nya akan meningkat. Selanjutnya yang ke-11 yaitu survei-survei praktik. Banyak perusahaan yang memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Untuk survei-survei praktik ini, aktiva yang dicatat di dalam laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan di dalam perusahaan tersebut telah sesuai dengan laporan keuangan. Maka banyak yang menggunakan survei-survei praktik untuk mengukur aktiva yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu ROI. Hampir semua perusahaan yang memiliki pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan ROI dibandingkan menggunakan EVA. Maka keuntungan menggunakan ROI tersebut adalah yang pertama merupakan pengukuran yang Maka keuntungan menggunakan ROI tersebut adalah yang pertama merupakan pengukuran yang komprehensif, dikarenakan rasio ini akan mencerminkan semua yang laporan keuangan. Yang kedua, mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti. Maka ROI ini dalam pengertian absolut, contohnya ROI tersebut yang di bawah 5% dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan skalanya dibandingkan dengan ROI yang di atas 25%. Yang ketiga merupakan yang dapat diterapkan untuk setiap unit usaha organisasi yang bertanggung jawab terhadap sehingga kinerja dari unit yang berbeda dapat saling dibandingkan dan juga data ROI pesaing dapat dijadikan dasar perbandingan. Di dalam EVA tidak memberikan dasar perhitungan semacam ini untuk menghitung perbedaan perbandingan antar perusahaan atau unit usaha di dalam pusat investasi. Maka tetapi EVA memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, seluruh unit usahanya sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba secara keseluruhan. Karena suatu pusat laba yang memiliki ROI sebesar 30%, pertimbangkan untuk bagaimana cara meningkatkan ROI-nya.
maka manajer dapat melakukan upaya seperti menjual aktiva yang ROI-nya di bawah 25%, sehingga laba absolutnya dari pengurangan biaya modal tersebut akan menyebabkan penurunan bagi pusat investasinya. Yang ketiga, yaitu tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda. Contohnya, tingkat bunga yang lebih rendah dapat digunakan untuk persediaan. Tingkat bunga yang efek relatif lebih tinggi dapat digunakan untuk investasi dalam aktiva. Yang keempat, memiliki korelasi yang positif terhadap perubahan dalam nilai pasar perusahaan, dikarenakan perusahaan dengan EVA yang lebih tinggi cenderung memperlihatkan market value added yang lebih tinggi atau keuntungan yang lebih tinggi bagi para pemegang sahamnya. Dapat kita lihat cara menghitung ROI dan juga cara menghitung EVA yang di dalam PPT tersebut ini. Selanjutnya yaitu tambahan dalam mengevaluasi manajer. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukur kinerja sangat disarankan, tetapi EVA ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap. Maka ada beberapa metode yang tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah. Yang pertama, metode penyusutan jika dipergunakan. Metode ini jarang sekali dipergunakan di dalam praktik hari. Yang kedua, mempergunakan metode nilai buku kotor. Suatu unit usaha dapat meningkatkan EVA dengan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, jika mempergunakan metode nilai bersih, EVA akan langsung meningkat karena berlalunya waktu penggunaan, tetapi tersebut akan tertekan sementara oleh investasi baru karena tingginya nilai buku bersih pada tahun-tahun yang awal. Dengan mempertimbangkan beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari pasar investasi, sehingga perusahaan membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan. Aktiva yang dapat dikendalikan ini pada dasarnya adalah modal kerja. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan-laporan manajemen cenderung menggunakan informasi yang historis atas biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan-laporan ekonomi menggunakan informasi yang berbeda. Yang pertama, laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik, yaitu laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi untuk unit usaha tersebut sudah memuaskan, dan jika belum memuaskan, keputusan apa yang harus diambil oleh manajemen atau unit usaha tersebut. Yang laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan, yang disebut juga dengan Brika Value. Brika Value ini dapat berguna bagi organisasi luar yang membuat penawaran terhadap pengambil-alihan perusahaan, dan juga dapat berguna tentunya saja bagi manajemen dalam menilai suatu tawaran. Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah laporan ekonomi lebih fokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas masa sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan biaya historis dari aktiva digunakan dalam laporan tersebut. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatalia. Dengan berakhirnya materi penyampaian oleh Fatalia, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menekankan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.